Mari kita rayakan kemenangan kita, karena Dia yang bangkit bagi kita, Dia yang dahsyat bagi kita. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di surga. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak. Mari bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari bersorak. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Kau dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Kau dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kau dahsyat Tuhan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Nyatakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Nyatakan. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kami serukan nama Yesus di tempat ini. Kau menara yang kuat Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya.
Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita akan bersiapkan seluruh hidup kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau Allah kami yang dahsyat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Amin, amin, amin. Yesus, terima kasih. Di kami umat-Mu. Kami yakin dan percaya. Kami punya Allah yang dahsyat. Amin. Kami punya Allah yang hebat. Amin. Kami punya Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Katakan Yesus, Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah. Katakan dengan segenap hatimu. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Tangan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan dengan segenap hati. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup
percaya, kami terima kuasa itu. Saat ini Tuhan, Kau hadir dan memberkati kami di tempat ini dimanapun berada. Kuasa itu bekerja, kuasa itu nyata. Haleluya. Sembah dengan hati menyembah. Jamahan Tuhan kami rasakan, urapan Tuhan kami rasakan. Haleluya. Maya setakela nasere takaya namanya. Haleluya, haleluya. Sidara takela takaya namanya. Haleluya, kuasamu. Haleluya, sidara takaya namanya. Kaya bapa pada kaya sidala bapa pada kaya bapa. Hanya nama Yesus yang kami percaya dan kami pegang teguh. Hanya nama Yesus yang kami percaya dapat sanggup menolong kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pagi ini kami terima pemulihan dari Tuhan. Amin. Kami terima mukjizat dari Tuhan. Amin. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dapat kami andalkan di dalam setiap perkara. Amin. Amin. Satu-satunya Allah yang menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak menerima firman-Mu. Dan untuk hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dan Kau urapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai terlebih dahulu buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Siapa percaya kita punya Tuhan yang besar, bisa lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai kembali buat Tuhan yang luar biasa. Terus semangat. Terus berjuang. Bersama Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saking semangatnya meh lupa saudara ya. Biarlah kita biarlah tetap semangat dan tetap berjuang ya. Kita tetap kuat dalam kesabaran. Kita percaya semua pasti kita bisa lewati dengan baik. Tinggal 31 hari lagi ya kita masuk mengakhiri tahun 2020. Dan kita percaya pesan firman Allah minggu yang lalu, tahun yang akan datang pasti lebih baik lagi daripada tahun ini. Amin saudara, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini kalau kita boleh bersama-sama ada, dan saya lihat tadi mulai dari saudara masuk ke ruangan ibadah, wajah saudara itu seger-seger semua saya lihat ya. Ya, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu ada. Saudara yang di rumah pun saya tidak bisa melihat saudara, saudara pun juga orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, semakin dihitung semakin khawatir, itu tema firman Allah kita pagi hari ini ya. Semakin dihitung semakin khawatir. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 6. Saudara catat ayat 1 sampai 15, tapi kita enggak baca semua. Saya ajak saudaraku untuk membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saja ya. Ayat 1 sampai 13, tapi di catatan Bapak Ibu semua, baca mulai ayat 1, catat mulai ayat 1 sampai 15, tapi kita baca dari ayat 1 sampai 13. Mari yang bertugas. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang 1 sampai yang ke-13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya
terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari Injil Yohanes pasal 6, ya, dari satu perikop ini kita bisa mendapatkan pesan penting atau pelajaran yang begitu indah, sekalipun mungkin kisah ini sudah tidak terlalu asing buat kita, ya, tentang bagaimana Yesus mengadakan mukjizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana akhirnya hal itu dapat mencukupkan memberi makan 5.000 orang, itu pun belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, kalau kita mau renungkan kisah ini, ada banyak pelajaran, ada banyak pesan. Dari satu kisah yang sama, tetapi di dalamnya sangat syarat dengan pelajaran yang baik. Sangat syarat dengan berkat yang luar biasa untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saudara, salah satunya adalah kalau kita pelajari dan kita bandingkan dengan dari Injil Matius, Markus juga Lukas. Saudara, secara singkat dari kisah ini kita bisa melihat yaitu teladan daripada Yesus. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus setelah dia menerima kabar bahwa saudaranya yaitu Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Tentunya dia juga mengalami yang namanya kesedihan, duka cita. Tetapi kesedihan itu tidak menghambat dia untuk tetap melayani. Dan dia memperhatikan orang banyak. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dengan orang banyak. Itu dari sisi Yesus, saudaraku, ya. Jadi saya lihat, ya, sesudah itu Yesus berangkat. Ketika dia masih mengalami kesedihan mendengar berita itu. Tapi kesedihan tidak menghalangi dia untuk tetap melayani Tuhan. Maka saya tadi lihat, mungkin ada masalah yang kau hadapi, tapi saya bersyukur, saya lihat wajah jemaat seger-seger semua. Ya, tinggalkan dan tanggalkan beban. Saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Enggak ada yang enggak hadapi persoalan, saudaraku, ya. Kemudian Yesus juga mengabaikan kelelahan fisiknya. Sudah capek, saudara. Ya, kalau kita lihat di Injil Markus, apa sih tujuannya? Yesus mau menyingkir sebentar dengan murid-murid dan mau beristirahat. Tetapi orang banyak tahu mereka berangkat kemana. Dan orang banyak itu mendahului mereka. Saudara, melayani itu harus terus dengan semangat. Lelah, capek. Ini teladan dari Yesus, ya. Dan kemudian saudaraku, hal yang selanjutnya, saudaraku, respon Yesus dalam melayani. Dia punya respon yang baik. Dia punya sikap yang baik. Bagaimana dia melihat orang banyak. Di hatinya tergerak dengan belas kasihan. Sementara saat itu yang ditemukan cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara, di sini kita melihat respon Yesus, sikap Yesus terhadap berkat. Sekalipun tidak banyak. Tetapi Yesus tetap mengucap syukur sehingga pelayanannya boleh diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara.
mengucap syukur. Tapi saya tidak membahas tentang hal itu. Hari ini saudaraku, kita akan lihat bagaimana mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Dan salah satunya, saudaraku, kisah yang dicatat dari keempat Injil. Saudara, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini satu-satunya peristiwa yang dicatat oleh keempat Injil. Ada banyak yang Yesus kerjakan, Matius catat, tapi di Lukas nggak ada, atau di Yohanes nggak ada. Ada yang dicatat di Lukas, di Markus nggak ada. Tetapi untuk peristiwa ini, keempat Injil mencatat. Jadi peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan ini adalah kisah atau peristiwa, satu-satunya peristiwa yang dicatat oleh keempat Injil. Saudaraku, tentunya ada masih banyak hal lain yang menarik dari peristiwa ini. Dan tentunya salah satunya adalah tentang anak kecil ini, saudara. Saudara, Matius tidak mencatatnya. Markus tidak mencatatnya. Injil Lukas tidak mencatatnya. Hanya Injil Yohanes yang mencatat tentang anak kecil ini. Saudara, ketika saya renungkan ini, mungkin ada orang tidak memperhatikan. Tetapi setiap perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, Tuhan tetap mencatatnya. Yang ketiga nggak nyatet, tapi nggak pernah dilupakan. Apa yang dibuat oleh anak kecil ini nggak dilupakan. Sekalipun namanya nggak dicantumkan, tetapi perbuatannya dicatat. Saudara, mungkin nama kita nggak disebut, tapi apapun yang kau buat dicatat oleh Tuhan. Ini kan di antara sekian ribu orang nggak terlihat. Gak ada yang tahu. Tetapi ketika seorang murid yang diperintahkan Yesus untuk mencari dan dia menemukan anak ini dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang gak tahu, orang gak ngerti dari mana mereka akhirnya makan dengan puas. Dari anak kecil ini, Yohanes tok yang catat. Yohanes yang catat. Hanya satu yang catat. Di sini saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Apapun yang kita buat, boleh orang tidak lihat, tidak dihargai. Tapi Tuhan lihat. Tuhan catat. Tuhan tahu betul, saudara. Ya, dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, di ayat 9 itu catat. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya, pesan firman Allah pagi hari ini. Masalah pemenuhan kebutuhan atau kesulitan dalam kehidupan itu seringkali menjadi salah satu faktor penyebab banyak orang mengalami kekhawatiran. Di situ yang khawatir saat itu adalah murid-murid Yesus, itu yang pertama tentunya. Mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus, dan ketika mereka dalam melayani, Yesus memberikan sebuah perintah yang rasanya sulit untuk diterima oleh logika. Sulit untuk diterima oleh murid-murid itu. Bagaimana mungkin di waktu seperti ini, di saat seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kas pelayanan pun sedang minim karena hanya tinggal 200 dinar, Filipus katakan. Mana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu yang dihitung. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi Alkitab mencatat, pada akhirnya mereka semua puas makan. Mereka semua kenyang makan. Bisa katakan amin, saudara. Dari mana? Nah, saudara, ini yang akan kita pelajari. Hari ini mungkin ada yang datang dengan hati yang sama seperti murid-murid saat itu. Khawatir. Karena harus memenuhi kehidupan. Khawatir dengan keadaan yang ada. Khawatir karena kesulitan sedang terjadi. Khawatir karena harus memenuhi banyak hal. Bagaimana mungkin bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin bisa mengerjakan itu? Saudara, dengan uang segini, itu bahasanya Filipus, kalau Filipus itu orang Jombang. Duit mek sakmene ndi cukup gitu, saudara. Ya, gurung listrike, gurung pame, ya gurung wifi-ne gitu, saudara. Gurung macem-maceme, mana cukup, ndi cukup gitu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pelajaran yang kita akan diberkati ya, melalui peristiwa ini. Yang kita dapatkan dari peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saya mau tanya dulu, siapa yang percaya mujizat masih ada sampai hari ini? Amin saudara. Yang di rumah percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Nah kita akan belajar dari sini. Kita bukan hanya sekedar 5 roti 2 ikan mujizat. Tapi ini loh saudaraku, prosesnya ini. Dari peristiwa ini apa yang kita dapat itu. Kita jangan hanya 5 roti 2 ikan jadi 5.000 dapat makan puas. Ayo kita belajar. Ada hal yang penting. Dan saya percaya kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya yakin mujizat itu selalu ada setiap hari. Tuhan itu selalu ada buat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya berharap pada Tuhan. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat di ayat ke-6. Ayat 6, saya bacakan ulang. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Di sini saudaraku, kalimat ini yang perlu kita garis bawahi. Sebab ia sendiri, Yesus, ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini yang pertama saudara, dari peristiwa ini apa yang kita pelajari, banyak orang ketika saudaraku menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kesesakan persoalan, yang muncul adalah kekhawatiran. Saudara, ketika Yesus bertanya, memerintahkan, kamu harus memberi makan mereka. Apa yang ada padamu? Saudara, dan Filipus meresponi di ayat 5. Bagaimana mungkin kita memberi makan orang sebanyak ini? Saudara, di ayat 6, kita lihat di sini, ada masalah, ada persoalan, ada kesesakan. Di dalam kesesakan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah tutup mata. Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, saudara, yakinkah engkau bahwa Yesus tidak pernah tutup mata? Artinya Yesus itu tahu. Dari ujung belakang sampai di depan sampai di atas. Apa yang sedang kau hadapi Tuhan tahu. Tuhan gak tutup mata saudara. Amin saudara. Tuhan gak tutup mata, Tuhan tahu. Ketika Tuhan katakan itu kepada murid-muridnya, Tuhan tahu apa yang akan dia perbuat. Tuhan tahu. Tuhan tahu cara menolong saudara. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan buat buat saudara dan saya. Bisa katakan amin saudara. Hari ini gak tahu apa yang kau hadapi. Hari ini gak tahu apa yang sedang menjadi beban saudara. Saudara, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan buat saudara dan saya. Setuju katakan amin saudara. Tuhan ngerti, Tuhan lihat dan dia sanggup. Dan bukan hanya sanggup, saya katakan dia mau menolong saudara. Dia mau. Dia mau menolong kita. Tuhan ini bukan hanya cuma tahu terus diam. Tuhan mau menolong kita. Tuhan sanggup, Tuhan bisa dan Tuhan mau. Kita jangan hanya percaya Tuhan sanggup, tapi kita percaya Tuhan mau menolong saya. Amin saudara. Si Tuhan. Kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan, itu selalu disediakan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, hari ini engkau ada di tempat ini, Tuhan tahu. Setiap persoalan yang kau hadapi, Tuhan tahu. Tuhan tahu kok. Engkau datang dengan senang hati, dengan seluruh hati. Engkau tinggalkan semuanya hanya untuk datang mengutamakan, melayani Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan ngerti saudara. Tuhan gak tutup mata. Manusia bisa tutup mata, gak mau tahu. Tapi tidak demikian Tuhan. Setiap persoalan saudara, pergumulan saudara, masalah saudara, Tuhan tahu. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Saudara, ia tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau burung aja dipelihara, bunga di padang dihiasi, apalagi anak-anak Tuhan. Bisa katakan amin saudara. Tuhan tahu. Tuhan mengerti apa yang terbaik buat saudara dan saya. Ia tahu apa yang harus diperbuat. Saya suka dengan hal ini. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Masing-masing kita mungkin menghadapi persoalan yang berbeda. Tapi saudaraku, ia tahu apa yang harus diperbuat. Untuk Bapak Iman, untuk Bapak Cincan, untuk Bapak Ipung, untuk saya, untuk semua. Tuhan tahu apa yang harus diperbuat saudara. Tangkap ini baik-baik.
kesulitan yang kita hadapi, bukan Tuhan tidak mau tahu. Seperti minggu kemarin, ketika Maria datang kepada Yesus. Maria ngomong, Maria lapor. Mereka butuh ditolong. Mereka segera ditolong. Mereka kehabisan anggur. Maria berkata, dengan waktu manusia segera, kalau butuh pertolongan itu segera. Tapi Yesus menjawab apa? Saatku belum tiba. Yesus menjawab dengan apa? Kairos. Saudara, Tuhan itu punya waktu. Dan seringkali yang didapati, waktu Tuhan itu bisa lambat. Waktu Tuhan itu bisa sangat lambat. Tapi yang aneh, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kok sulit Tuhan? Kapan Tuhan? Tuhan gak pernah salah. Bagimu lambat, kok lambat? Sangat lambat. Tapi luar biasa, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita sudah masuk 9 bulan. Dalam kesulitan dan tekanan yang luar biasa. Tuhan tahu. Tuhan ngerti saudara. Dan Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat untuk saudara dan saya. Karena itu jangan pernah kecewa dan hilang pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 34, tolong dibaca. Markus 6 ayat 34. Ini loh saudara, hatinya Tuhan itu. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau orang yang tak tergembala aja Tuhan punya belas kasihan, apalagi saudara dan saya. Engkau yang digembalakan, kau domba-dombanya, Tuhan pasti sediakan rumput yang hijau. Tuhan pasti sediakan makanan buat saudara dan saya. Karena hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan saudara. Jangan khawatir sama Yesus. Ikut Yesus, melayani Yesus, jangan khawatir. Karena hatinya Tuhan itu selalu penuh dengan belas kasihan. Orang yang nyari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan tahu. Makanya jangan eman-eman kalau melayani. Jangan eman-eman kalau ibadah. Jangan eman-eman datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu. Isi hati kita terdalam, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Saya bersyukur. Saya bangga. Dan sangat berterima kasih aku punya Tuhan yang luar biasa. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Manusia bisa cuek, gak perhatikan, gak peduli. Tuhan tidak. Apapun keadaan saudara, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Amin saudara. Yang kedua saudaraku, kita lihat kembali di Injil Yohanes tadi. Saya bacakan sekarang di ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, kita lihat di ayat 5 ketika Yesus melihat hal itu,
Ya sampaikan kepada murid-murid dan respon murid-murid. Nah, saudara kita tangkap di sini. Dari peristiwa ini pelajaran apa yang kita dapatkan? Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kesesakan, ada kalanya Tuhan itu ingin menguji iman kita. Tuhan mau lihat kualitas iman kita. Sejauh mana iman saudara dan saya. Saudara, Tuhan tahu tadi yang pertama. Tapi kenapa sih Tuhan kok sodorkan ini? Kenapa sih Tuhan engkau sudah ngerti? Yang ada pada kami itu nggak mungkin mencukupi untuk membeli roti. Apalagi belinya di mana? Bisa dapatkan di mana? Ini suasana sudah gelap. Saudara, ada kalanya kita dibiarkan dalam keadaan terdesak. Karena Tuhan ingin tahu reaksi saudara dan saya. Tuhan ingin tahu respon kita. Seperti pertanyaan yang diajukan kepada Filipus. Pus, bukan pus kucing ya, Filipus maksudnya ya. Pus, di manakah kita akan membeli roti? Tuhan, ini wis gelap, ini wis malam. Belum lagi apa? Hanya ada 200 dinar. Mana cukup? Mana mungkin? Saudara, kita lihat ini. Tuhan mau sejauh mana iman mereka. Dan bukan hanya itu saudara. Kita juga aku lihat respon daripada murid yang lain. Andreas ketika dia menemukan. Ya, dia menemukan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Yang ada di tengah-tengah rombongan banyak itu, saudara. Andreas sudah nemu, sudah dapatkan itu, tapi dia katakan apa? Tetapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Apa artinya? Bagaimana mungkin dengan hal ini bisa dapatkan? Bapak Ibu yang saya kasihi, coba sekarang kita lihat dari Injil Markus ya. Injil Markus di pasal yang ke-6, saudara coba baca ayat yang ke-38. Ya, Injil Markus pasal 6 ayat 38. Tolong John bacakan. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, respon dari Filipus tadi, mana mungkin dengan uang sekian dan seterusnya itu, apalagi waktu sudah malam, ya itu argumennya. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, Yesus bertanya, berapa banyak yang ada padamu? Dan kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah ini, cobalah periksa. Saudara, ya, cobalah periksa. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita hanya temukan kalimat perintah dari Yesus, cobalah periksa. Tetapi kalau kita lihat di King James Version, saudaraku, itu memakai kata go and see. Pergi dan cari, pergi dan lihat. Saudara, iman itu bukan hanya diam, tapi berangkat. Amin. Tuhan Yesus sedang mengajar kita. Kita bukan hanya sekedar punya iman, tetapi itu perlu pengorbanan. Haleluya saudara. Mencari, dari sekian banyak. Mulai dari ujung mana ini mencari? Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita melangkah dengan iman, di situ kita pasti menemukan jalan keluar. Kalau Yesus memerintah, dia pasti mau nyatakan sesuatu kepada kita. Cari, dan memang didapatkan. Saudara, kalau kita lihat Filipus, dia adalah seorang murid, salah satu murid Yesus. Yang tentunya sudah banyak hal yang dia lihat dari sang guru. Sudah ada banyak perkara yang dia lihat, apa yang telah dibuat oleh Yesus, banyak mujizat yang sudah dia lihat, dia rasakan, dia nikmati juga. Bagaimana Yesus menyatakan mujizat. Tetapi ketika dihadapkan dengan sebuah fakta, kesulitan, kesesakan sedang terjadi.
kebutuhan yang mendesak harus memberi makan 5.000 orang. Saya lihat respon daripada Filipus. Mana mungkin, mana bisa. Saudara, semakin kita hitung, semakin kita khawatir. Amin saudara. Semakin dihitung, semakin khawatir. Mana cukup, mana mungkin, mana bisa. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saat ini keadaanmu, Tuhan dicukup, dibisa Tuhan. Hari-hari ini, saya katakan kemarin malam dengan anak saya di Solo, apa yang sedang dihadapi juga di dalam pelayanan di sana. Saudara, salah satu yang akan terjadi pada akhir zaman, orang akan mati karena ketakutan. Ya. Injil Lukas atau Markus yang tulis. Orang akan mati karena ketakutan. Sementara firman Allah katakan, Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Amin saudara. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Cobalah periksa. Tapi Filipus menghitung. Bahkan yang sudah nemu pun sudah menemukan si Andreas. Dia mendapat dari anak kecil ini. Dia sudah nemu loh saudara. Dia sudah mendapatkan itu loh. Itu tadi yang Yesus ngomong, cobalah periksa. Pergi dan lihat, cobalah periksa. Jadi saudara, ketika Tuhan perintahkan, itu kita gak bisa sembunyikan. Tuhan tahu kok, pasti ada. Tuhan ngerti kok, pasti ada pertolongan. Yang Tuhan minta kita melangkah. Kita bertindak. Dengan iman, kita melangkah. Mujizat itu pasti terjadi. Tuhan ingin menguji iman kita. Tapi apa artinya? Sudah nemu, sekarang ngomong apa artinya? Saudara, di tangan Tuhan segala sesuatu itu sangat berarti. Bukan soal hanya 5 dan 2 ikan. Tetapi apa yang kita berikan, kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itu akan mendatangkan mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi sudah kita lihat, kita dapatkan apa yang dipikirkan oleh Filipus, juga apa yang dipikirkan oleh Andreas. Dan saya mendapat satu kesimpulan, yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan adalah, dalam kesesakan, seringkali pikiran atau pandangan kita hanya terpaku kepada 5 roti dan 2 ikan. Bukan kepada Yesus, sumber mujizat itu. Seringkali ketika kesesakan terjadi, kesulitan terjadi, masalah terjadi, persoalan terjadi, kita terpaku. Kepada apa? 5 roti dan 2 ikan, yang sedikit itu. Yang jumlahnya hanya sedikit itu. Kita menjadi lupa untuk memandang Yesus, sang pembuat mujizat. Kita lupa tidak memandang Yesus, sang sumber mujizat. Saudara, para rasul berpikir, di sini ada 5.000 laki-laki. Saudara, itu tidak termasuk, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Ada orang mengatakan 15.000. Ada juga yang mengatakan, masa anaknya cuma 1 orang Israel apalagi? Pas 2. Nah, dimungkinkan juga ada orang ngomong 20.000. Saudara, murid-murid berpikir, para rasul berpikir, ini jumlah yang sangat besar. Hari ini juga sudah mulai malam, saat ini sudah mulai malam. Di mana bisa membeli roti sebanyak itu. Dan tempat di mana mereka berada saat itu adalah tempat yang sunyi. Karena Yesus memerintahkan, mengajak mereka pergi ke tempat yang sunyi. Berarti tempat itu sepi. Gak ada sesuatu yang bisa dibuat. Gak ada banyak hal yang bisa dilakukan karena tempat itu sunyi.
Sepertinya pertolongan gak ada. Sepertinya jalan keluar gak ada. Dan murid-murid berpikir, mungkinkah menyediakan mereka makanan hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini pemikiran murid-murid Yesus. Saudaraku bisa lihat di Injil Markus 6 ayat 35-36. Ini pemikiran murid-murid Yesus. Tapi yang menarik, coba baca. Di Markus pasal 6 ayat 37. Markus 6 ayat 37. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ayat 37. Markus ya. Iya. Markus 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara, yang Yesus pikirkan, pikiran Yesus ini mungkin bagi murid-murid saat itu. Mungkin ketika kita pertama kali membaca kisah ini, yang dipikir Yesus itu jelas sangat membingungkan. Di tempat sunyi sudah gelap, duit hanya 200 dinar. Tapi Yesus memerintahkan mereka, go and see. Pergi dan cari. Kamu harus memberi mereka makan, itu perintahnya. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, betapa beratnya perintah Yesus ini. Secara logika, apa yang murid-murid pikirkan, aduh. Tapi ini yang Yesus pikirkan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, kalau Yesus memberi perintah, Tuhan itu pasti memberikan kemampuan dan kesanggupan buat kita. Itu perintah Tuhan. Membingungkan, berat rasanya. Mulai mereka menghitung waktu, menghitung apa yang ada, menghitung apa yang harus dikerjakan. Membuat mereka semakin khawatir. Tapi bersyukur saudaraku, ada seorang anak kecil yang merespon. Ketika Andreas menemukan anak kecil ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita tadi mencatat dalam Yohanes, anak kecil ini memberikan roti itu kepada Yohanes. Saudara, itu bekalnya untuk hari itu. Tapi dia sudah tidak berpikir lagi. Dia serahkan. Dari Yohanes akhirnya sampai di tangan Yesus. Dari Andreas maksud saya saudara ya. Dari Andreas. Dia berikan kepada Andreas yang lagi mencari. Siapa yang bawa roti, siapa bawa bekal. Om. Ini. Dia memberikan dari tangan Andreas sampai di tangan Yesus. Apa yang saudara kerjakan dan lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, itu sampai di tangan Tuhan. Kenapa yang terjadi saudara? Saudara, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan. Karena itu percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu catatan yang begitu baik dari John Sung. Dengan imajinasinya John Sung mengatakan tentang anak kecil ini. John Sung adalah seorang penginjil saudaraku ya. Yang Tuhan pakai luar biasa. Ada 4 pesan atau 4 respon yang mungkin bisa terjadi pada anak kecil ini ketika roti dan ikannya diminta oleh Andreas dan dia berikan kepada Andreas. Tapi ketika diminta itu saudaraku, ada 4 respon yang mungkin saja bisa terjadi pada anak kecil ini. Apalagi dia masih anak-anak. Saudara, kalau minta kepada orang yang lebih dewasa mungkin lebih gampang, tapi kalau anak-anak, kalau wis gak karep, lo kok nyimut, lo kok enak gak isah, moh. Terus saudaraku, tetapi kita lihat, saudaraku, kita mendapatkan hal yang baik lagi, saudaraku, dari catatan John Sung ini. Anak ini bisa merespon yang pertama. Aku tidak mau berikan padamu, karena aku lapar om.
Naom, aku ini lapar, aku mau makan sendiri. Saudara, itu kemungkinan respon yang pertama ketika Andreas minta rotinya. Aplikasinya apa di sini? Dan sungguh mencatat saudaraku. Banyak orang dengan apa yang dimiliki, dalam tanda kutip, 5 roti dan 2 ikan. Orang itu sukanya maunya dimakan sendiri. Tapi saudara perhatikan, setelah makan, mereka tidak akan kenyang. Setelah makan 5 roti dan 2 ikan itu, mereka tidak akan kenyang. Karena apa? Hanya sedikit. Tapi perhatikan saudara, ketika itu diserahkan di tangan Tuhan, firman Allah mencatat, semua dikenyangkan oleh Tuhan. Saudara, hari-hari terakhir dalam tanda kutip, diperingatan manusia tidak peduli dengan sesamanya. Egois, maunya aku, semua aku, semua aku. Saudara, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, itu pasti akan memuaskan saudara dan saya. Saya kemarin diberkati dengan satu kalimat. Kalau kita orang percaya ngerti, Tuhan itu tidak pernah berhutang, maka apa yang harus kita lakukan saudara? Kalau kita, kan ada ayat itu loh, Tuhan itu tidak pernah berhutang, setuju katakan amin. Nah, sekarang apa yang saudara lakukan? Oh Yesus tak utangi terus saudara. Saya akan semangat ngutang Yesus karena Tuhan tidak pernah berhutang. Amin saudara. Jadi apa yang saudara serahkan, perbuat tuh Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Anak ini makan dengan puas, kenyang. Kalau cuma itu, ya kenyangnya sementara, hanya sedikit. Kita mencatat, sisa berapa bakul? 12 bakul. Haleluya saudara. Yang kedua, respon anak ini bisa, aku tidak mau berikan padamu. Karena teman dan saudara-saudaraku bersama aku, kami mau makan bersama. Katanya gitu saudara. Aplikasinya apa saudaraku? Banyak orang yang bersikap demikian. Sepertinya mau berbagi. Sepertinya memperhatikan. Tapi sebenarnya bukan itu. Saudara saya mau katakan. Mereka tidak akan puas. Banyak orang bersikap seperti ini tapi tidak dipuaskan. Karena apa? Berkat itu belum diubah oleh Yesus. Katakan amin saudara. Ketika dia serahkan pada Yesus, saudara, apa yang dia miliki, yang tadinya dia berpikir mungkin ini buat temanku, ini buat saudaraku, kami mau kan bersama dengan ini. Tapi dengan dia menyerahkan kepada Tuhan, diubah, mencukupkan 5.000 orang makan dengan puas. Yang ketiga, 5 roti dan 2 ikan ini tidak mungkin dapat memberi makan 5.000 orang. Jadi setelah aku makan, kalaupun sisa ya sisanya tak biarin. Ini baik sekali pelajaran ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Jongsun berkata aplikasinya. Banyak orang ketika sudah diberkati hanya berpikir untuk dimakan sendiri. Kalau memang sisa ya tak buang. Saudara, berkat yang Tuhan percayakan jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah dibuang-buang. Matius katakan, simpanlah harta di surga. Jangan simpan harta di dunia, karena ngengat dan karat akan merusakkan. Tapi kalau kita berinvestasi untuk kerajaan surga, upamu pasti besar di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir, siapa yang mau makan roti dan ikan ini? Siapa yang perlu ikan dan roti dan ikan ini? Saya akan menjualnya. Yang pasang harga tertinggi, tak lepas. Ada banyak hari-hari ini. Apa yang sudah Tuhan percayakan, kemampuan, kesanggupan, talenta, dapat sekolah tinggi, dapat gelar, dan lain sebagainya. Kita jangan jual mahal dengan Tuhan. Banyak yang pasang tarif. Beban dan talenta, berkat talenta, melayani Tuhan dikomersilkan. Saudara, apa yang dari Tuhan kita kembalikan untuk Tuhan. Anak ini menyerahkan kepada Tuhan. Jadi bisa saja anak kecil ini menolak permintaan Andreas, tapi dia tidak lakukan itu. Saudara, kalau saja dia tidak memberikan, kalau saja dia tidak menyerahkan apa yang ada pada hidupnya, apa bekal yang ada pada dia, kalaupun sedikit, maka saudara, catatan yang penting, ceritanya, orangnya tidak akan pernah ada di dalam Alkitab. Kisah ini
Anak ini tidak akan pernah ada di dalam kisah Alkitab. Tidak akan tercatat di dalam sejarah yang luar biasa. Kalau saja dia tidak menyerahkan. Saudara, dia tidak tahu dengan apa yang dia serahkan. Itu adalah bahan dipakai Tuhan menyatakan mujizat yang besar. Saudara, hari ini di setiap hidup kita ada hal yang sama yang Tuhan percayakan kepada kita. Cobalah cari, cobalah periksa. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan seluruh kehidupan kita dengan senang hati. Mujizat terjadi ketika dia rela. Sekalipun sedikit tapi dia rela. Hanya itu dia rela. Dan itu mendatangkan mujizat yang besar. Kita pakai berdiri saudaraku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Yesus tahu yang terbaik. memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan dengan iman. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Yang selalu setia. Hanya Yesus dia pribadi yang setia. Memenuhi keperluan. Dia tahu, dia mengerti segala keperluan kita. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dengan iman percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, Oh, segala perkara Sitala Bapa, dapat ku tanggung angkat tanganmu berserah kepada Tuhan. di dalam Dia
Baginya tidak ada yang sukar, baginya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat masih ada. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu, perhatian Tuhan luar biasa. Ya bagimu Yesus, bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kesulitan bagi Tuhan adalah jalan menyatakan pertolongan buat saudara dan saya. Amin. Kesulitan yang bagi kita tidak masuk akal adalah jalan bagi Tuhan menyatakan mujizat yang besar. Amin. Mungkin ada hal yang tidak mungkin yang sedang kau alami. Percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi mujizat yang besar. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah pimpin dan berkati kami sepanjang ibadah kami yang pertama. Kasih karunia Tuhan limpah atas kami. Hadirat Tuhan sangat memberkati kami. Amin. Firman Allah memberkati, meneguhkan iman percaya kami. Menghadapi masa-masa yang sukar kami percaya, Engkau Tuhan tahu keadaan kami. Amin. Engkau Tuhan mampu untuk menolong kami. Di dalam menghadapi kesesakan yang terjadi kami percaya, Tuhan sedang menumbuhkan iman kami. Engkau terus mendewasakan iman kami, semakin memperkuat iman kami. Di dalam kesesakan yang sedang terjadi, kami mau senantiasa Tuhan memandang Engkau Yesus sumber mujizat. Engkau Yesus sumber pertolongan. Engkau Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah benih firman itu tertanam, tumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Terima kasih buat hamba-hamba yang sudah melayani. Terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir, baik yang onsite maupun yang online. Semuanya diberkati Tuhan. Sepanjang sepekan, semua yang dikerjakan diberkati Tuhan. Amin. Dan sebentar kami akan berpisah sama lain. Kami kembali ke tempat masing-masing. Engkau menyertai langkah perjalanan kami. Dan sebelum umat-Mu pulang, hamba minta Tuhan, limpahkan curahkan berkat turun atas mereka. Angkat kedua tangan-Mu dengan iman. Seperti yang Kau imani, jadilah dalam hidup-Mu. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidup-Mu. Rumah tangga-Mu diberkati, kesehatan-Mu diberkati Tuhan, pekerjaan-Mu diberkati Tuhan. Tuhan angkat hidup-Mu jadi kepala, Engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidup-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya.